Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu. Pagi hari ini senang kawan bisa kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga sama merasakan apa yang kami rasakan di sini. Sudah bersyukur dan kita sama-sama semangat ya untuk memperkuat ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam keluarga kita. Masya Allah, ini para bunda, para ayah yang siap-siap, bundanya juga menyiapkan di dapur sama-sama ya, supaya kita ini menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Karena tiangnya sebuah negara itu kan berawal dari keluarga. Bagaimana kita ini membangun rumah tangga yang sukses, yang mana di dalamnya itu ada orang tua yang hebat, anaknya pun juga hebat kawan. Itu seperti apa? Apakah kita semuanya sudah memasuki kategori itu? Nah, kita perdalam ya pagi hari ini bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya mantap, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Agak dingin-dingin ya. Iya, lumayan ya Ustadz ya. Iya. Ya masih pagi ya Ustadz, nanti kalau siang berbeda lagi suhunya ya Ustadz ya. Tapi itu cukup hawanya saja, jangan sikapnya ya Ustadz. Karena membangun rumah tangga yang sukses itu kan membutuhkan sikap yang hangat ya Ustadz ya. Beberapa waktu lalu kita sempat membahas ini ya Ustadz ya. Kita perdalam kembali ya Ustadz, bagaimana dan perlu apa lagi ya Ustadz yang disiapkan supaya generasi-generasi kita ini generasi yang kuat gitu Ustadz. Melihat atau mendengarkan cerita beberapa di antara anak zaman sekarang itu, kalau dikasih tahu, dinasehati, ada yang hatinya itu nggak terima Ustadz. Beda ya zaman-zaman kita dulu gitu ya Ustadz ya. Nah, ini apa sih Ustadz yang perlu disiapkan kita sebagai orang tua? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan, seperti dibilang Mbak Ayu tadi, ini kita sebenarnya juga masih meneruskan dari perbincangan tema Dialog Fajar pada beberapa hari yang lalu. Betul. Atau pekan yang lalu, yang waktu itu berbicara tentang bagaimana membangun keluarga yang sukses, di mana keluarga sukses itu tandanya adalah orang tua hebat, anak hebat. Betul. Sudah kita bahas panjang karena ya kita ini satu sisi sebagai anak, tapi satu sisi juga sebagai orang tua. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke seri yang keempat Mbak Ayu. Kemarin dari ketiga ya. Betul. Kita keempat. Nah, untuk membangun keluarga yang sukses, maka di dalamnya bagaimana kita menyiapkan generasi yang qawiyun. Nah, tentu ini untuk satu keluarga itu. Di keluarga itu kan kadang-kadang Mbak Ayu ya, kadang-kadang ada neneknya, ada kakeknya, ada orang tuanya, kemudian ada anak. Nah, mungkin bagi yang kakek nenek, walaupun sudah tidak punya anak kecil secara langsung ya, tapi paling tidak ini sebagai pengetahuan semuanya, bahwa dalam keluarga itu supaya menjadi keluarga yang sukses, maka salah satunya adalah menyiapkan generasi yang qawiyun. Apa itu qawiyun? Yang kuat. Nah, itu Al-Quran loh Mbak Ayu yang menyarankan dan mengingatkan bahkan kepada semua kita agar supaya kita menyiapkan anak-anak kita menjadi anak yang kuat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah
orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Surat An-Nisa ayat ke-9. Jadi kawan, Al-Quran mengingatkan kepada kita, sebagai orang tua, hendaknya jangan sampai dan harus khawatir jangan sampai kita meninggalkan generasi atau anak-anak kita dalam keadaan dhaif. Balikannya qawiyun itu dhaif, lemah. Tapi yang diharapkan adalah anak-anak yang kuat. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat ilmunya, sejahtera ekonominya. Jadi jangan sampai, jadi Al-Quran mengingatkan, jangan sampai anak-anak kita menjadi anak yang lemah iman, lemah ilmu, dan lemah ekonomi. Nah, jadi sebaliknya, maka yang harus disiapkan adalah anak-anak yang kuat tadi itu. Nah, sekali lagi, ini penting bagi kita semuanya, bagi kakek, nenek, orang tua, bapak, ibu, anak, ini memahami betul bahwa ternyata Islam sedemikian rupa mengingatkan kepada kita semuanya agar supaya keluarga yang kokoh itu adalah keluarga yang terdiri dari orang tuanya hebat, anak-anaknya juga anak-anak yang dipersiapkan menjadi anak-anak yang kuat. Kawan, kalau kita mendengar kabar-kabar beberapa pekan terakhir ini, ngeri rasanya Mbak Ayu. Bagaimana setelah ada operasi kemarin, ada operasi apa itu? Yang dilakukan oleh Polda Jatim, ada operasi Semeru. Ngeri rasanya, sekian ribu anak-anak atau orang-orang yang menyimpang dari perilaku-perilaku yang menyebabkan orang lain sengsara. Yang disebut dengan preman-preman itu Mbak ya, na'udzubillah. Itu kenapa? Kalau kita tarik ke belakang, mungkin juga karena dia dulunya hidup di tengah-tengah keluarga yang tanda petik tidak disiapkan sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Quran ini. Kalau keluarganya itu bagus, kok insya Allah ya tidak sampai terjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Ngeri rasanya Mbak Yu, kalau nggak salah berapa 2000 berapa gitu ya, itu ya yang tersangka itu di Jawa Timur ya, belum lagi di tempat-tempat yang lain di Indonesia sedemikian rupa. Maka kalau kita renungkan, itu artinya bahwa kalau Mbak Ayu bilang tadi itu bahwa keluarga adalah sebagai miniatur kecil dari sebuah bangsa, ya maka berarti keluarga yang ada di masyarakat kita ini kayaknya masih rapuh di dalam menyiapkan keluarganya yang menjadi keluarga yang kokoh tadi ini. Bukti tadi itu. Nah, maka kawan, mudah-mudahan dengan dialog Fajar ini mengingatkan kepada kita harus hati-hati kita untuk menyiapkan anak-anak kita. Jangan sampai menjadi anak-anak kita seperti sekarang Mbak Ayu ada istilah yang namanya strawberry generation. Strawberry generation itu apa? Itu sekarang yang sering didengar ya. Strawberry itu kan buah yang indah dipandang, bagus, merah kemerah-merahan begitu kan ya. Kalau apalagi kalau keluar dari kulkas itu ya, rasanya pengen segera. Tapi sifat stroberi itu tidak tahanan Mbak Ayu. Kena cuaca dikit sudah membusuk ya. Udah membusuk, rapuh. Nah, itulah gambaran generasi stroberi itu adalah generasi yang sangat rapuh, yang mengesankan generasi yang mudah menyerah, tidak tahan terhadap tekanan. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, itulah sekarang anak-anak yang terjadi begitu. Kalau tadi Mbak Ayu nyeletuk, ketika anak-anak di
apa ya, Nasihati, diingatkan. betul. Ya apa ya, wong setiap jam-jam dia di apa di depannya Depan gadgetnya. gadget, Kemudian betul. diingatkan apa? Gadget terus, Iya. gadget terus gitu ya. Selain cara-cara bahasa itu ya Iya. begitu ya Ustadz ya. Jadi ya apa? Karena saya memang ya kekurangan cara sudah ditanu gini nggak mau, akhirnya anak sekarang tadi itu dikasih tahu malah malah Kabur gitu ya. kabur malahan ya, Marah Masya Allah, gitu ya, marah, Ustaz, ya. iya. Jadi itulah yang tumbuh sekarang ini, generasi strawberry, bagaikan strawberry tadi itu ya, indah kelihatannya, bagus-bagus anak sekarang ini kan tampilannya, tapi sesungguhnya mentalnya sangat rentan terhadap problem-problem yang dia hadapi. Nah, maka kawan, bagaimana agar kita punya anak-anak yang kokoh, anak-anak yang kuat? Maka anak itu tanggung jawab sesungguhnya. Jadi anak itu Mbak Ayu, Ya. satu sisi rezeki. Ya, Rezeki itu artinya ya seneng. ya, Siapa yang tidak senang ketika mendapatkan rezeki? ya betul. Secara naluri hampir setiap orang senang atau berharap punya anak. Karena itu senang rezeki. Tapi satu sisi anak juga merupakan amanah, tanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kedua-duanya, ya ibunya, ya bapaknya, ya bapaknya, ya ibunya. Jadi kawan, untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang kawiyun, bukan generasi yang strawberry tadi itu, maka sesungguhnya tidak cukup anak-anak kita lepaskan, kita serahkan kepada lembaga pendidikan saja, sekolahkan saja, tidak cukup. Maka kerjasama, perhatian orang tua, ayah dan ibunya mesti harus sungguh-sungguh dan memerlukan keseriusan dari keduanya untuk memperhatikan anak-anak kita itu. Nah, sekarang ini Mbak Ayu ada fenomena yang disebut dengan fenomena fatherless. Apa itu fatherless? Yaitu kekosongan peran ayah dalam keluarga. Ya, ini ternyata apa sih kekosongan dalam keluarga itu? Banyak orang tua, bapak itu khususnya sebagai ayah, tidak banyak memperhatikan proses pendidikan karakter anak-anaknya. Jadi anak itu diserahkan saja kepada ibunya. Nah, di Indonesia ini hampir 70% orang tua yang tidak banyak memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Terlebih ketika mendidik karakternya ini di rumahnya masing-masing ini. Sehingga cuman ada 30% saja anak itu yang benar-benar dibimbing oleh orang tua kedua-duanya, bapak dan ibunya. Nah, maka tadi kalau Mbak Ayu menyampaikan ada banyak kejadian-kejadian kenakalan-kenakalan, penyimpangan-penyimpangan perilaku, kalau kita lihat data ini maka ya relevan. Karena apa? Karena ternyata bapak atau ayah tidak banyak memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Memang sebagai ayah itu dituntut untuk memastikan bahwa keluarganya itu tercukupi. Artinya dia harus bekerja keras. Nah, tapi kawan, harus kita perhatikan juga. Jangan sampai kerja keras kita itu melupakan keluarga yang ada di rumah. Karena ternyata dengan data tadi itu, dengan fatherless tadi itu, artinya yang bapak tidak hadir di tengah-tengah anaknya itu, tidak banyak hadir di tengah anak-anaknya, itu menimbulkan problem di anak-anaknya. Problem psikologis, problem mental, dan macam-macam yang ditimbulkan ketika orang tua tidak hadir di tengah anak-anaknya itu. Nah, maka kawan, sebagai orang tua modern sekarang ini, silahkan sukses di luar rumah.
jadi pemimpin ekonomi, perusahaan, jadi pemimpin politik, jadi pemimpin sosial, apalah di luar sana sukses. Tapi jangan lupa harus sukses juga di rumah tangga. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan contoh, kehilangan tokoh sang ayah. Maka orang tua atau ayah harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Nah, di dunia modern sekarang ini, orang tua tidak cukup memberikan uang saja, memberikan apa yang dibutuhkan anak-anak, tetapi hubungan psikologis, hubungan personalnya itu mesti harus lebih baik, dan bahkan orang tua juga harus tahu problem-problem anak-anaknya, sehingga ketika anak-anaknya itu punya problem, dia di rumah ada yang dimintai untuk advice, untuk memberikan curhat. Bayangkan ketika dia punya problem, apalagi anak-anak remaja sekarang, di rumah tidak ada contoh, di rumah tidak ada yang dimintai advice, layanan untuk ini, maka dia curhatnya di media sosial, Mbak Ayu. Nah, maka hampir setiap hari kita ngenes rasanya ada laporan anak hilang di radio kita ini, antara lain. Mungkin mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Nah, maka kawan, hadirlah di rumah, walaupun tentu tetap dengan tugas-tugas sebagai ayah yang memastikan ATM-nya itu jalan terus gitu kan di rumah. Ya Allah, betul. Memang berat Mbak Yu, ayah ini. Satu sisi memastikan pundi-pundi ATM itu bisa mengalir terus gitu kan ya. Dapurnya juga harus ngepul, ngepul, tapi satu sisi dituntut juga anak-anak juga memerlukan perhatian dari seorang ayah sebagai top figur di rumah tangga itu. Nah, sekali lagi, rupanya data ini sangat korelatif dengan perkembangan masyarakat kita. Ketika hanya 30% saja anak yang benar-benar dibimbing, diperhatikan oleh orang tuanya, dan ada 70% anak-anak yang tidak dibimbing oleh orang tua, ayah dan ibunya. Inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan kita bisa kembalikan keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Umar sudah memberikan tips. Semoga menjadi generasi yang qawiyun tadi ya Ustadz ya. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup kawan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.